Dan juga ada Terry sebagai Axel. Nah, bukan Michael ibu, bukan Michael. Disapa-sapa dulu boleh buat teman-teman aku yang ada di Grand Pramuka Square. Halo semuanya. Hati-hati ibu-ibu yang di sini katanya udah gemes banget sama Mesya nih. Nah, ibu bukan dua banget tapi mau jawab katanya. Sekarang ibu gemes banget sama mati. Namun dia sangat takut untuk membuka pintu. Pada akhirnya dalam beranikan diri untuk membuka pintu, Hasbi hanya dalam kaos dan boxer sementara Mesya menggunakan kemeja Hasbi yang Lala belikan dulu. Betul jawaban ibu-ibu. Betul jawaban ibu. Singkatannya ya. Setuju ibu-ibu. Ya tapi disayang sama kakaknya dia cuma bikin pusing. Sama Jiren juga, Jiren tuh receh banget. Receh, super receh. Jadi aku belum dialog tuh sama cowok. Senada. Jadi makanya aku langsung bilang, jolong. Ibu ya, mau ikutan syuting ya? Mau jadi apa? Ini kan kita ketawa-tawa ya. Sudah salah. Ya, tapi itu cuma hanya di balik layar aja ibu. Ini di ya. Di baliknya kayak tadi ketawa-ketawa. Ternyata teknya berulang-ulang gitu. Mana ada syutingnya di mana? Mau dijawab kan? Ada syutingnya di mana katanya? Di planet lain. Ada hadiah buat ibunya. Kita kasih. Yang makasih siapa? Yang makasih siapa? Mesya. Kasih Mesya. Kasih sama Mesya. Iya. Cantik ya. Suka-suka bu. Kan gak lucu kalau Mesya nyungsep di sini. Oke. Nah di sini katanya kalau baju itu suka. Itu cocok. Ayo punya bisa kurang. Sampai dulu kita TikTok challenge dulu boleh? Nah kita punya peserta TikTok challenge ya di sini. Boleh naik pesertanya silakan Besti. Tepuk tangan dulu dong. Betul ternyata saya jago dance. Jago justru ini ya. Yang jago justru ini kakak kita ya. Ayo. Ada gitu kok gimana sih? Ada sini mau kemana ya? Iya sini. Yuk, 1, 2, 3. Oke deh juara 1 Ciuman. Juara 2 timnya Mesya. Kita foto dulu yuk. Foto dulu majuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ayo kita foto dulu. Boleh ya. Yuk foto dulu. Biar deketan gak apa-apa udah gak beton. Nah. Yuk. Oh iya benar-benar cowok-cowok di pinggir. Terima kasih Besti. Nah, di sini menemani dan menghibur teman-teman di dahsyatnya kan seperti apa keseruan hari ini? Ya, ini udah kedua kalinya aku ya untuk hadir di dahsyatnya meet and greet dan tetap antusiasnya itu tuh, antusias dari para penonton dan para pengunjung itu tuh bener-bener ditunggu ya. Mereka bersemangat banget untuk dateng dan kami juga seneng sih ngeliatnya. Sama sih, aku juga ini udah yang kedua kalinya ke dahsyatnya meet and greet. Terus yang aku sangat-sangat nggak nyangka penonton-penonton ini tuh justru malah lebih tahu detail-detail ceritanya. Bahkan kadang-kadang kita udah lupa konfliknya. Oh iya bener kita waktu itu pernah adegan ini. Tapi mereka tuh
justru yang mengingatkan gitu. Jadi intinya kita bersyukur banget karena mereka seru banget, antusias banget, dan pastinya kita juga sayang sama mereka semua. Nah, teman-teman dahsyatnya meet and greet tadi ini kan juga kita tahu mereka tahu alur ceritanya. Terus ya. Terus tadi ada yang sempat mungkin benci juga sama peran-perannya Sonya mungkin. Betul. Apa sih melihat akhirnya penonton ini ternyata banyak nih yang nonton dan ikutin sinetron kalian. Justru aku puas kalau mereka benci, karena kalau mereka nggak benci berarti aktingnya kurang gitu. Jadi emang kita diajarkan sama sutradara kita, emang tujuannya semakin banyak yang benci berarti sukses gitu loh. Karena kalau kayak acting doang berarti ketahuan itu masih pura-pura. Kalau udah terbawa perasaan kan kayak berhasil. Begitu juga dengan hal-hal yang menyenangkannya. Mereka ikut bahagia, berarti mereka berhasil memerankan peran-peran yang membawa kebahagiaan untuk para penonton. Hasil kerja keras kami di lokasi juga, para kru, sutradara, dan all pemain itu tuh ya terbayarkan ngelihat dari mereka berinteraksi, dari mereka bicara tentang sinetron kami gitu kan. Pokoknya terbayarkan banget sih kerja keras kami itu. Di dahsyatnya meet and greet tadi kan sama kita lihat bahwa penonton itu juga ternyata kalian ini bukan punya fans bukan dari Gen Z aja nih, tapi ibu-ibu, ya, bapak juga tadi kita lihat pas turun panggung ada yang sempat mulai senang sih ya, karena dari beragam umur ternyata semua nonton gitu, nggak cuman ibu-ibu, nggak cuman anak muda, tapi semuanya nonton dan kita senang banget pokoknya. Oke, mungkin Saka dan Sonya mungkin boleh ceritain dong soal apa sih mungkin tantangan syuting sinetron ini, karena kan kalau kalian ini kan Gen Z, sedangkan teman-teman yang lainnya ada juga dari milenial, ada juga yang pokoknya dari beragam generasi lah. Mungkin cara kalian menyatu ya, jadi satu di dalam project sinetron ini seperti apa? Ada tantangan? Kalau untuk tantangannya sih untuk chemistry keluarganya ya, itu aman aja ya kayak. Karena sih, semuanya sih asik-asik juga. Karena kita semua juga udah profesional, we know what we do. Jadi when it comes kita harus take, kita bener-bener kayak gue harus ribut sama dia. Kita akan semaksimal mungkin ribut, tapi setelah itu ya kita saling kayak main aja gitu kan, kayak keluarga aja, kayak keluarga. Betul, enaknya kalau syuting sama orang-orang yang udah profesional ya mereka tahu itu pura-pura doang, nggak akan kebawa baper gitu. Mau separah apapun berantemnya. Gitu. Promo sinetron. Oke. Sebelum itu Hai pemirsa, thank you so much hari ini yang udah datang ke Dahsyatnya Meet and Greet bareng sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, dan kita jangan lupa nonton terus sinetron Cinta Sepenuh Jiwa yang bakal memberikan konflik-konflik berikutnya membagongkan ya. Kedepannya makin nggak ada yang tahu kan Zayan akan bagaimana nantinya dan Meisha juga akan bagaimana. Tonton terus pokoknya. Oke, setiap hari jam 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Blackpink lagi. Nggak suka. Oke, kalau begitu ini aja komen soal ada penonton yang ditarik ke stage oleh salah satu personil Blackpink. Mungkin soalnya aku nggak ngikutin, jadi aku nggak tahu. Boleh aku liatin videonya, mau nggak? Ini untuk tayang besok di RCTI sih, dia emang boleh. Nah, mungkin sebagai artis saja melihat ada rekan sama artis yang konser Blackpink kemarin yang sempat ramai. Senang ya? Yes, pasti dia senang dong. Karena dia sebagai penggemar ditarik langsung nih sama salah satu personel Blackpink ke atas. Personel yang menarik. Oke, first of all, aku suka Blackpink, but I'm not like a huge fan or like freak fan gitu. Tapi kayak begitu aku lihat konsernya memang wow, meriah banget. Semua fansnya antusias, dan terlebih lagi aku ngelihat ada salah satu fans yang ditarik, itu pasti nggak kebayang sih, rasanya pasti happy banget ya, apalagi emang udah ngefans berat gitu. Dan pastinya ya udah melihat performance mereka tuh bener-bener tidak mengecewakan juga. Pokoknya sukses terus buat Blackpink dan penonton-penonton lainnya yang selalu mendukung di belakangnya. Oke, kalau misalnya tiba-tiba Onya nonton nih, walaupun bukan Blackpink, mungkin BTS, suka BTS, tiba-tiba ditarik ke atas panggung, senang nggak sih? Pasti senang juga, karena gimana pun, walaupun contoh temen aku yang nggak ngefans sama Blackpink, tapi mereka melihat Blackpink tuh respect gitu, sebuah grup nyanyi ya, yang memang udah bisa menyukseskan grupnya sendiri, itu pasti gain a lot of respect dari banyak orang menurut aku. Jadi
pasti begitu. Kalau Oja sendiri nih ditarik sama idolanya orang nih, pengen apa? Pengen selfie atau pengen peluk atau pengen I would say bukan selfie sih, selfie is just a thing yang kayak ya udah. Tapi aku pengen bikin momen, lebih ke momennya yang kayak aku akan ngomong secara langsung ke dia kalau aku tuh bener-bener mengidolakan dia banget, dia menginspirasi aku banget. Lebih ke nyari momen ngobrol sih dibanding foto. Tapi foto ya pasti mau juga, cuman kalau utamanya pasti lebih mau nyari momen untuk meng-appreciate dia secara langsung, memberikan dia alasan aku kenapa aku bisa ngefans banget sama dia kayak gitu. Banyak terima kasih. Thank you. Buat kejut nih sama aksi seorang supir angkot yang memberikan tumpangan kepada anak-anak SD yang kurang beruntung yang pergi ke sekolah selalu jalan kaki dan itu jarak tempuhnya sangat jauh. Mungkin saya melihat Aku ngelihatnya sih apa ya, terharu ya. Ternyata manusia yang baik itu, orang-orang baik masih banyak di luar sana gitu. Apalagi ngelihat yang bapak supir angkot ini gitu. Dia kerja kan bisa dibilang ya kan, tapi dia dengan baiknya itu nawarin anak-anak SD itu untuk naik angkot itu secara gratis. Itu bener-bener tindakan yang sangat mulia. Apalagi ya dia kerja kan, nggak mikir ruginya. Apa ya? Ikhlas aja gitu ya. Iya, membantu secara ikhlas. Dan kalau dari aku sih ya dibalasnya semoga lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bagus lagi dari pihak sekolahnya ngangkat bapak supir angkot itu ya jadi untuk kerja, jadi supir sekolah gitu kan. Lebih bagus lagi gitu kan. Dan salut aku sama bapak itu. Mungkin untuk dari sekolah atau dari pemerintah sendiri butuh nggak sih pengadaan bus-bus sekolah gratis gitu saya adik-adik yang mungkin ya untuk adik-adik itu, apalagi kalau misalnya rumahnya agak jauh ya, jalan kaki. Meskipun ada yang berkecukupan untuk beli motor, itu kan nggak boleh. Harusnya aku sering loh ngelihat anak-anak SD itu naik motor sendiri dibolehin. Itu kan nggak boleh ya. Harusnya dari pihak sekolah juga menyediakan angkutan atau bus sekolah gitu loh, angkutan sekolah gitu loh. Gitu sih dari aku. Oke sayang, terima kasih banyak, luar biasa. Terima Oke kasih. Adit, mungkin hari ini nih ya, juga sebagai salah satu bintang tamu. Iya, betul. Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Cinta Sepenuh Jiwa. Yes. Ini Olimpiknya Dasyat. Seperti apa keseruan tadi? Seru banget ya karena banyak yang nggak nyangka gitu. Ternyata orang-orang yang datang itu mereka tuh paham betul jalur cerita, paham betul karakter dari masing-masing pemainnya. Itu jadi semangat gitu ya, karena nggak nyangka, oh alhamdulillah ternyata bisa diterima dengan baik. Mereka sampai tahu ngikutin alurnya. Keren banget sih, meskipun kita kerja, memang kadang-kadang kita kerja harus kejar live ya untuk tayangan besoknya. Tapi kalau udah tahu kayak gini jadi lebih semangat gitu. Oh alhamdulillah banget orang-orang bisa diterima dan mereka paham betul dengan jalur ceritanya kayak gitu sih. Ada tantangan nggak sih bagi kamu sendiri ketika harus beracting dengan para senior atau bukan senior sih, lebihnya ke orang-orang yang berbeda generasi dengan kamu di lokasi syuting? Untuk kesulitannya sih alhamdulillah sejauh ini belum ya, karena maininnya pun di sini peran aku sebagai Excel tuh seru juga. Memang icebergnya buat dari yang lainnya, karena kan yang lain tuh serius. Terus juga banyak konflik-konflik, tapi aku yang mencahin semua yang komedinya di sini. Dan yang sulit cuma satu, bukan karakternya, bukan dialognya ataupun apa-apa, tapi Juliannya itu receh. Ditambah aku itu tipikal yang suka improve kan. Saat improve dan aku kadang nggak sengaja memang nggak ngomong dan itu makin pecah, jadi kayak dikit belum ngomong pun dia udah ketawa gitu. Sulit itu doang. Kayak gitu. Oke. Mungkin kamu sendiri nih untuk mendalami karakter kamu sendiri dalam sinetron mungkin seperti apa? Biasanya di awal tahu kan, kalau kita dapat skrip biasa kita tahu dulu nih Excel nih apa sih, karakternya apa loh, basicnya dia ini apa. Dan kalau udah tahu biasanya insya Allah tuh mudah, karena di sini kan memang basicnya Excel ini sebagai sekretaris atau asisten pribadinya Julian. Jadi memang kerjanya dia memang menghandle apapun yang Julian tidak bisa handle, tapi aku yang handle. Kemanapun dia pergi, urusan apapun itu aku turun tangan. Dan ya alhamdulillahnya sampai sejauh ini masih oke-oke aja. Nah, jadi dan sesuai dengan karakternya, alhamdulillah bisa terima sama semua penonton juga.
Iya kayak gitu sih. Karakter udah bisa diterima sama penonton atau satu pencapaian. Iya betul. Bagaimana akhirnya kamu sendiri di lokasi syuting ketika lagi break, apa sih biasa Adit lakukan mungkin? Biasa kegiatan seperti apa atau mungkin kegiatan di luar lokasi syuting? Kalau misalnya di lokasi syuting biasanya kita semua pemain kadang-kadang kita sibuk sendiri ya di base camp karena setelah take mungkin capek dan biasanya talent-talent lain juga punya urusan masing-masing, mungkin dia main game atau dia ngeliat sosmed atau bahkan sama urusan di luarnya kayak gitu kan ya. Kadang kita berbaur ngobrol, terus kadang kita juga makan bareng, tapi ya memang lebih ke istirahat karena waktunya di mana pemain itu kalau setelah habis take mereka istirahat. Terkadang kita baca lagi untuk scene berikutnya kayak gitu sih. Kita promosinya ya. Oke. Halo seluruh pemirsa RCTI di rumah, jangan lupa saksikan Cinta Sepenuh Jiwa yang tayang setiap hari jam 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Yes. Melihat video tadi nih. Yes. Seorang suami yang sakit hati diselingkuhin terus robokan rumah yang diserahkan. Seperti apa tanggapan kamu? Tanggapan aku sih itu sangatlah wajar sampai merinding loh karena jujur aku pernah divorce ya. Aku pernah berumah tangga tapi memang kejadiannya memang aku diselingkuhin gitu kan. Dan sementara aku itu harus kerja setiap hari dari Ciawi ke RCTI selama pandemi itu 1,5 tahun everyday. Ya gitu, terus akhirnya tahu kalau di belakang aku melakukan hal seperti itu kayak sakit banget. Dan makanya pas melihat video barusan itu aku kayak wah sangatlah wajar. Apalagi yang aku tahu, aku pernah lihat video itu dia kerja di luar negeri kalau nggak salah kan. Ya kebayang nggak sih suami pontang-panting nyari uang di luar negeri lagi jauh kan dari istri gitu kan. Bangun rumah meskipun bersama tapi kan itu capek loh dia. Dengan hati untuk ngebiayain istrinya, mungkin membangun rumah yang sesuai impian mereka. Tapi ternyata loh, kok dia cheating gitu kan. Kalau aku sih puas banget. Kalau seandainya amit-amit ya, itu posisinya aku di situ, aku puas banget tuh nggak apa-apa. Iya, uang enggak, uang bisa cari lagi ya, insya Allah gitu kan rezeki nggak kemana. Tapi permasalahan sakit hati itu kan, wah sakit banget ya Pak. Saya mendingan kehilangan uang daripada kehilangan kayak gitu. Mendingan kita sakitnya karena kerjanya nggak di luar negeri tapi di ini tapi rumah tangga tetap aman gitu. Dibanding udah capek-capek di luar negeri tapi istrinya ternyata selingkuh, ya hancurin aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Mending hancurin, ratain, puas. Meskipun dibilang puas, saya yakin suaminya belum tentu puas karena sakitnya itu lebih dari ngancurin sebuah rumah. Ya tapi kan ya udah, dia tinggal balik lagi ke luar negeri. Udah kayak gitu. Jadi itu sekaligus saran dari kamu sebagai seorang pria juga kan? Sarannya ini banyak masukan dari orang juga. Kita tuh sebagai laki-laki nggak boleh terlalu lost terhadap istri, tetap harus dikontrol karena kelemahan aku ya hampir semua cowok ya kalau memang bener cinta sayang terkadang kita lupa kayak ya los aja ya mau kemana ya silahkan tapi kita nggak nanya karena tetap mau kayak gimana pun sepercaya apapun sama pasangan tetap harus kita jaga dengan cara ya tanya di mana kira-kira pulang jam berapa sama siapa aja itu wajib sih kayak gitu biar kita nggak diremehin dan lama-kelamaan juga kadang-kadang mungkin pasangan berpikir kok dia nggak takut ya kalau gue seperti ini atau kayak gimana di luar sana kok dia nggak nanyain pulang jam berapa sama siapa kok nggak nanyain ya apa dia nggak cinta alhasil takutnya ada orang ketiga atau orang keempat dan sebagaimana yang masukin untuk mungkin laki lu nggak sayang kali atau kayak gimana kayak gitu kan yang paling banyak kayak gitu terjadi kayak gitu sih. Terima kasih banyak Adit. Sama-sama, terima kasih Mas. Cinta Sepenuh Jiwa. Dan juga fans nih. Oke. Jadi kalau buat aku pribadi, aku kan sempat vakum cukup lama dari dunia entertain ini. Dari mulai tahun 2000, pokoknya setelah Cinta Fitri selesai itu stripping yang lumayan panjang dari mulai aku pacaran, aku menikah sampai aku hamil punya anak itu Cinta Fitri masih berjalan. Jadi pada saat anakku lahir akhirnya aku memutuskan untuk aku mau rehat dulu dari dunia entertain karena mau fokus untuk anak-anak. Dan puji Tuhan anak-anak udah besar sekarang dan suami juga mengizinkan aku untuk kembali lagi ke sini. Jadi ini jumpa fans ini tuh termasuk jumpa fans pertama lagi setelah aku vakum cukup lama. Kalau dulu kan hampir tiap minggu ya kita ada acara meet and greet seperti ini gitu. Ini judul Cinta Sepenuh Jiwa ini adalah judul stripping kedua aku setelah comeback ke dunia hiburan.
Dan ini adalah meet and greet pertama aku juga setelah comeback setelah sekian tahun ini dari dunia hiburan. Jadi balik lagi ke panggung itu rasanya happy sih gitu. Jadi kalau capek-capek di lokasi syuting sampai malam, mungkin kadang kita ada rasa bete tapi lihat antusias dari penonton. Sampai tadi ada beberapa penonton juga yang hafal betul cerita dan karakter kita di judul sinetron itu tuh, kita kayak terbayar semua. Rasa capek, rasa ya bersyukur kalau meskipun vakum cukup lama, pada saat aku kembali lagi ternyata masih banyak orang yang bisa menerima. Bahkan ada fans teman-teman dari Verlita Lovers yang dari luar kota hari ini datang. Dari Pekalongan, makanya aku bilang aku siapkan waktu untuk bisa ngobrol lah sama mereka gitu, karena mereka udah effort banget untuk acara meet and greet ini. Mereka datang cuti kerja, naik kereta kemarin rame-rame ke Jakarta hanya untuk datang di acara ini gitu. Jadi ya bersyukur sekali, terima kasih. Mereka dapat mengobati rasa rindu mereka kepada Kak Verlita kali ya? Karena mungkin. Jujur aku balik lagi ke dunia acting tuh 2 tahun lalu, sebelum akhirnya aku ngambil stripping. Aku ngambil film dulu, 2 tahun lalu aku sempat ngambil film. Awal balik syuting tuh aku sempat kayak aduh udah lama nih nggak acting depan kamera. Aku ngerasa kayak bisa nggak ya lagi gitu, bisa nggak aku balik lagi ke situ, terus bisa nggak aku adjusting lagi dengan ritmenya, waktunya gitu. Syuting kan aku udah tiap hari sekarang di lokasi. Aku nggak tahu apakah anak-anakku yang memang selama ini biasa sama aku di rumah oke nggak kalau ibunya balik lagi syuting gitu. Tapi ya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillahnya mereka oke ternyata gitu. Iya oke ternyata. Jadi aku ya aku balik laginya juga dengan hati yang ya oke aja gitu, nggak ada beban, nggak kepikiran, nggak ada pressure apapun. Jadi aku senang jalaninnya gitu, dan bersyukurnya kan masih dapat hari libur. Hari Minggu biasa kita libur, meskipun hari ini ada meet and greet juga di hari Minggu. Kayak tadi aku tetap sama keluarga aku nih ikut lengkap, nganterin aku meet and greet, suami anak-anak ikut, karena pagi tadi kita gereja dulu, kita gereja bareng, terus pulang gereja kita makan, jadi tetap family time lah. Habis gitu kita kesini nemenin ibunya kerja, cuman kan kerjanya fun di mall, jadi mereka nggak berasa kalau ini kerja kali ya, dia pikir ya ibunya senang-senang, cuman saya pun merasa ini sesuatu yang fun sih, saya senang. Ya bentar lagi kita pulang sih, anak-anak nemenin semua. Anak-anak mengizinkan kakak untuk kembali syuting, tapi kadang-kadang ada nggak sih kayak karena syutingnya sampai malam anak-anak mengatasi? Ada lah. Atau mungkin rindu sama ibu? Kalau kangen sih pasti gitu, cuman nggak apa-apa, mereka belajar untuk mengelola rasa rindunya. Jadi maksudnya biar mereka juga belajar bahwa memang pekerjaan ibunya itu seperti ini. Ini adalah bagian dari tanggung jawab saya gitu. Kalau emang saya sudah komit untuk saya menerima pekerjaan ini, berarti kan apapun itu konsekuensi dan resikonya saya harus jalani gitu. Ada masanya saya juga kayak kemarin tuh pulang sampai malam banget. Saya pulang anak-anak sudah tidur. Tapi saya sudah sepakat dan saya sudah komit juga. Saya sepakat dengan suami kalau walaupun semalam apapun kita berdua misalnya hari itu kerja lumayan sampai malam, pagi itu tetap kita berdua akan bangun untuk antar anak-anak sekolah. Tetap komitmennya di situ. Jadi mereka tetap merasa bahwa kita itu ada gitu. Dan saya juga jangan salah, saya itu di sekolah anak-anak saya itu masuk dalam komunitas PTA. PTA itu Parents Teachers Association. Jadi saya itu pengurus di sekolah anak-anak saya yang ngurusin event-event sekolah. Jadi saya masih terlibat aktif juga di sekolah anak-anak saya gitu. Jadi saya senang